selain karantina setelah itu ada apa lagi Mas? Ini juga ada unjuk bakat. Iya. Sampai lupa ya baru Itu kemarin. merupakan salah satu yang harus disiapkan, dan ketika kita mau nunjukin bakat itu pasti kita bingung bakat apa sih yang harus kita tampil gitu. Dan FYI, Oh, aku ya. paling suka banget dia waktu itu. Waduh. Apa tuh kayak dua jadinya apa tuh? Iya, aku nggak tahu nih. Silat ya? Iya, silat. Itu gila, totalitas banget. Boleh silat di sini. KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, ketemu lagi sama aku Ulfa di KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Sobat Kompos, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Rasanya udah lama banget Ulfa nggak menyapa Sobat Kompos di rumah di KPI Bercakap. Di episode kali ini tentunya Ulfa nggak sendirian dong. Pastinya Ulfa bakal ditemenin sama narasumber-narasumber yang nggak kalah kece nih kayak episode-episode sebelumnya. Dan Ulfa ngingetin terus untuk Sobat Kompos, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube kami di Kompos Podcast KPI dan Instagram kami kompos.kpi Uinsuka. Keluhnya nih yang berselempang aja nih. Kira-kira siapa ya Sobat Kompos? Langsung aja nggak usah berlama-lama, telah bersama kita Duta Kampus Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Say hi dulu dong. Oke, FYI nih Sobat Kompos, mereka di depan kita ini sudah 5 tahun berturut-turut dapat nominasi Duta Kampus. Bahkan diantaranya udah ada yang juara loh Sobat Kompos. Mungkin boleh kali ya kita kenalan dulu sama Sobat Kompos di rumah. Jadi aku ya. Oke, halo semuanya, kenalin aku Nurliam Fitri. Aku Duta Kampus 2023. Sekarang aku di program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, aku. Iya. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Sultan Syahid Oganse, biasa dipanggil Ogan. Saya sekarang berkuliah di program studi Manajemen Dakwah. Dan saya merupakan Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2022. Oke, aku ya. Halo Sobat Kompos, perkenalkan aku Bagas Anandias Faizun, biasa dipanggil Bagas. Dan sekarang menempuh di studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Aku sendiri dari Duta Kampus UIN Sunan Kalijaga 2021. Oh, hebat banget ya Sobat Kompos. Oke, aku bisa panggil Emil, kemudian Ogan dan Bagas ya. Iya. Oke, aku bakal kepo-kepo nih tentang Duta Kampus nih. Banyak banget, jadi kalian harus banyak curcol-curcol ya. Apalagi Sobat Kompos tuh pasti penasaran banget sama Duta Kampus kayak gitu. Oke, langsung aja. Aku tuh selalu penasaran gitu. Gimana sih caranya secara teknis tuh menjadi Duta Kampus? Secara teknis ya. Jadi kalau di tahun aku kemarin itu, aku kan daftarnya di terakhir-terakhir gitu. Kalau masalah berkas itu ada motivation letter, kemudian ada CV juga. Jadi aku waktu itu mendadak bikin CV yang aku juga nggak tahu gimana cara bikin CV yang bagus dan lain-lainnya. Terus ya udah follow Instagram di Duta Kampus sendiri. Nah, kalau tahun Kak Ogan sama Kak Bagas nih? Mungkin di tahun, aku isi menjawab dulu ya sebelumnya. Mungkin di tahun aku itu, yang pertama yang harus benar-benar disiapin yaitu berkas. Yang kedua itu dari ketentuan panitia itu adanya menulis esai dengan tema yang udah ditentuin sama panitia. Dan juga ya sama seperti Emil sebelumnya ya CV, foto, dan lain-lain gitu. Dan itu merupakan di tahun pertama offline juga. Jadi menurut aku itu agak ribet sih. Jujur pribadi, perdana soalnya. Kalau Bagas sendiri gimana? Kalau aku sendiri waktu itu berkas juga sama, CV juga. Dan yang lebih challenging lagi itu kita disuruh bikin video profile self branding. Iya, tahu. Alhamdulillah kedua. Waktu itu aku masuk nominasi 10 besar. Untuk teman-teman yang waktu itu nggak masuk 10 besar tuh kasihan banget. Karena teman-teman udah bikin video dan ternyata tidak lolos. Soalnya kan esainya udah kelihatan nih, enak nih gitu ya. Nah, waktu zaman aku tuh ya itu challenging banget bikin video self branding, cari videographer, edit video dan lain sebagainya gitu. Oke, ternyata prosesnya rata-rata sama ya. Tapi mungkin ada perbedaan di Mas Bagas, bisa beda karena online ya? Iya, online. Oke, kemudian yang udah offline, Iya, offline. Mas Ogan sama Emil juga udah offline, jadi mungkin kurang lebih sama dan punya challenge-nya masing-masing ya. Iya. Oke, setelah dari mendaftar tersebut kan pasti
aku baca-bacanya ada karantina gitu. Sebenarnya di karantina tuh ngapain aja sih? Gimana ya? Banyak. Jadi di karantina tuh kita kan seminggu di karantina nih, terutama untuk persiapan grand finalnya juga ya. Nah itu tapi untuk karantina 3 harinya tuh kita dapat materi-materi tentang public speaking, kemudian public relation, personal branding, networking gitu-gitu. Terus entrepreneurship juga. Jadi di sini tuh pas karantina kita kayak dikasih tahu ya gimana caranya jadi duta kampus yang emang benar-benar baik gitu loh. Apa selain karantina, selain itu ada apa lagi Mas ya? Juga ada unjuk bakat. Iya. Sampai lupa ya baru Itu kemarin. merupakan salah satu yang harus disiapkan, dan ketika kita mau nunjukin bakat itu pasti kita bingung bakat apa sih yang harus kita tampil gitu. Dan FYI, Oh, aku ya. paling suka banget dia waktu itu. Waduh. Apa tuh kayak dua jadinya apa tuh? Iya, nggak tahu nih. Silat ya? Iya, silat. Itu gila, totalitas banget. Waduh. Boleh silat di sini. Jangan dong kalau gitu. Nanti kita kena ya, Sobat Kompos. Oke, kalian kan beda-beda tahun ya. Ada Emil 2023, kemudian Ogen 2022, dan Bagas 2021. Ada perbedaan lintas generasi nggak dari kalian sendiri gitu? Apa perbedaannya? Kira-kira? Atau ternyata karena Bagas ini paling tua jadinya senioritasnya bagaimana nih? Mungkin perbedaannya ini ya, situasi dan kondisi. Iya. Ketika pada masa aku kan lagi COVID tuh, Iya. sedang COVID, terus juga kita nggak masuk kelas, terus juga kampus tuh dibatasi waktunya. Oh, ketika grand final itu tidak di MP, biasanya kita pakai di pause, tapi kita pakai di CH. Dan lumayan sedikit sedih gitu, karena tidak bisa mengundang penonton yang banyak, dibatasi. Mungkin teman-teman yang lain ada perbedaan ketika masa-masa kuliah. Mungkin aku sedikit cerita boleh mungkin ya. Boleh dong. Jadi kayak jujur pribadi ini salah satu merupakan proses yang baru menurut aku pribadi ketika aku pertama kali dinyatakan ataupun ikut karantina dan terpilih menjadi duta kampus UIN Sunan Kalijaga. Itu jujur pribadi itu bener-bener kaget gitu kan, harus dituntut gimana ya, harus perfeksionis ya gitu. Dan baru kali ini juga ya dapat netizen gitu kan kakak, yang ya mungkin itu aja juga sih. Oke, kok Emil? Kalau Aku gimana? ya, karena aku sebelumnya udah kenal beberapa kayak Kak Bagas, Iya. terus Kak V juga. Jadi tapi untuk DK22 ini aku belum kenal kan, maksudnya yang atas aku sendiri aku belum kenal gitu. Jadi waktu itu ya itu sih dapat relasi baru gitu. Aku tuh selalu penasaran gitu. Kan aku aja nih ngeliatin kalian tuh aku insecure berat banget ya. Jujur aku insecure berat banget nih di depan orang-orang keren seperti ya. Hoax. Tapi sebenarnya kalian sendiri aja ya, pernah nggak sih kalian tuh merasa insecure atau aku tuh nggak pantas banget sih jadi duta kampus kayak gitu? Waktu awal-awal sih pernah sih, kan aku masih awal juga kan. Jadi kayak orang tuh ada beberapa yang bilang kayak gini ke aku. Kok aku nggak nyangka loh kalau kamu jadi duta kampus, kayak mungkin sebelumnya hidupku 180 derajat berbeda gitu. Tapi karena ada orang yang berpendapat seperti itu, jadi dari aku sendiri aku berusaha sebaik mungkin biar aku juga dianggap pantas dan juga cocok gitu loh untuk menjadi duta kampus juga seperti itu. Oke, kalau dari aku, kalau untuk rasa insecurity itu menurut aku itu sifat manusiawi ya, menurut aku pribadi. Karena emang di awal aku ikut kedutaan juga, itu kan pertama kan emang bener-bener ngerasa insecure lah dalam artian tuh awal banget aku ikut duta. Jadi itu pertama itu didaftarin oleh teman-teman gitu kan, kayak emang bener-bener ngerasa aku tuh bukan orang yang berada di depan kamera gitu kan Kak. Dan ketika kita ikut duta kita harus dipaksa harus di depan kamera gitu kan, harus terlalu harus harus senyum dan sebagainya gitu kan. Itu yang menurut aku berarti. Oke, kalau Bagas gimana? Kalau aku sendiri pasti ada, bener yang ada tadi Ogan bilang ya, insecure itu pasti ada gitu. Cuman ketika itu aku berusaha untuk mencari tahu bahwasannya setiap apapun yang orang lain punya itu kadang kita belum punya, dan sebaliknya apa yang aku punya dan orang lain belum tentu punya. Jadi kayak ya udah syukuri dan tetap keep learning gitu. Oke, pasti insecure tuh udah betul hal yang manusiawi ya, tapi gimana cara kita untuk mengatasi dan membatasinya kayak gitu. Mungkin bisa kali tips nih buat mengatasi insecure buat sobat kompos juga yang kalian pernah alami kayak gitu.
tips mengatasi insecure ya. Gimana nih? Gimana ya? Kalau aku sering-sering ini sih, ya sering-sering meyakinkan diri kalau yaitu kayak Kak Bagas tadi, kalau aku juga punya kelebihan gitu loh. Oke. Semua orang tuh punya kelebihan, punya kekurangan, dan aku harus fokus ke kelebihan aku juga. Aku nggak perlu lihat ke orang lain, wah orang itu bagus di situ, jadi aku harus di situ. Karena ya itu tadi, aku harus benar-benar ke diri aku gitu loh, meyakinkan diri aku kalau kamu nggak perlu takut atau minder gitu-gitu. Kalau aku sendiri kayak gitu. Oke, kalau oke, boleh ngomong nggak? Oh iya boleh silakan. Santai aja, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Mungkin dari aku ini ya, kalau aku tips untuk ngelawan rasa insecure itu yang pertama yang benar-benar menurut aku itu yaitu adalah nikmatin dan syukurin apa yang ada apa yang ada pada diri kita saat ini. Menurut aku pribadi, rasa insecure itu benar-benar susah untuk dilawan, tapi dengan percaya diri, sering-sering berkaca aja lah menurut aku pribadi. Kalau Bagas nih gimana? Kalau aku sendiri, cara mengatasinya satu ya tadi, menerima diri. Yang kedua, tetap belajar karena kita nggak sadar. Yang buat kita nggak tahu adalah kita belum Nggak punya mau cari ilmunya, tahu, iya. dan juga nggak mau cari tahu. Ya apa tugasnya? Belajar, cari tahu, terus juga coba, dan terus tetap berkembang, jangan stuck di satu momen aja. Oke. Sangat motivator banget ya. Ini soal insecure tadi aku ada narik poin dari Emil, dari teman-temannya gitu insecure-nya. Berarti kan secara langsung yang buat kita insecure tuh teman-teman kita sendiri atau lingkungan terdekat sendiri. Ngomongin tentang orang terdekat nih, kalian gimana sih perizinannya dulu sama orang tua kalian gitu? Gak izin ya, gak izin. Dan gimana gitu tanggapan orang tua kalian? Ya kalau dari aku pribadi ya, kayak itu aku izin karena butuh ridho gitu, ridho Robi gitu, Palidi. Iya benar. Jadi aku sederhana izin jangan kasih tahu Bu kalau aku mau ikut proyek kampus, doain semoga diperlancar dan sebagainya. Oh ya udah, didoakan ya, alhamdulillah ternyata pada Allah sampai lolos di 10 besar. Responnya ya oke, baik, sangat baik. Mungkin waduh sedikit berat ya kalau masalah orang tua ini ya. Oke, kalau jujur pribadi aku ketika dulu tuh sama sekali nggak izin sama orang tua, tapi emang percaya apa enggak orang tua itu selalu support kalian dengan cara mereka tersendiri. Iya. Entah itu nampak ataupun enggak, menurut kalian itu benar-benar support dari orang tua itu, entah itu dari doa, entah itu perilaku, entah itu dari transferan gitu kan. Ya mungkin cukup. Kalau aku pas daftar awal-awal tuh ya nggak cerita, nggak bilang, soalnya ya masih di krisis percaya diri gitu loh, kayak nggak percaya aja gitu. Jadi aku bilangnya dan minta doanya itu pas alhamdulillah udah lolos ke 10 besar itu, dan reaksi ibuku kayak gini, ya Allah Mbak tak bancai gitu, tau nggak? Tak bancai apa? Apa tuh? Aku bagi-bagi ke orang-orang nih duit gitu. baru masuk 10 besar itu aku bilang nanti aja aku kalau menang nomor 1 lah gitu. Tapi ya alhamdulillah belum ya. Mungkin belum ya. Belum ya. Oke, tadi kita udah tentang insecure kepada orang tua. Aku penasaran nih, sebenarnya apa sih yang kalian persiapkan secara diri kalian ya untuk di kampus kayak gitu? Apa ya? Apa tuh? Ayo mulai dari Emil dulu. Wah, aku yang dipersiapkan, iya, oke, ladies first. Yang dipersiapkan yang pertama tentu saja pemberkasan, terus kepercayaan diri aku, kemudian aku memantapkan skill-skill aku, terus menambah wawasan-wawasan. Soalnya ternyata pas karantina itu juga ada sesi FGD gitu kan, kayak kita harus sering-sering beropini, dan itu kan nggak mungkin kalau cuma apa yang ada di otakku kalau aku nggak baca-baca gitu Kak. Terus sama ya kesiapan diri aku untuk membagi waktu itu sih. Kalau aku persiapannya dari itu. Oke, kalau mungkin Mas Bagas Aku dulu ya, Bagas ya. Mungkin kalau dari aku ya, yang harus benar-benar disiapin ketika kita mau pemilihan duta kampus itu menurut aku pribadi cuma satu sih, mental. Iya juga. Bener, mental. Itu hal yang benar-benar sangat penting menurut aku pribadi, mental. Karena ya jalan yang kita pengen capai itu proses yang baru gitu kan, yang menurut aku pribadi ketika aku dulu tuh ini bener-bener proses baru yang dari kecil sampai sekarang itu aku nggak pernah itu berani buat harus expose. Jujur dulu Instagram aku tuh sama sekali postingan kosong, profil kosong, di privasi,
ya bener-bener nggak mau gitu kan, mau dilihat sama orang-orang gitu kan. Kita harus bener-bener siap dalam keadaan mental gitu kan. Kalau aku itu menurut aku pribadi yang paling utama itu ya mental. Kalau Bagas nih, Pasti bener ya tadi sebenarnya udah diwakilkan semuanya. Pasti knowledge gitu kan, Iya. mental juga, persiapan berkas juga, terus juga kita juga harus siapin tahu nih porsi diri kita besok ketika ranking itu seberapa. Kalau misalkan lolos gitu, kalau misalkan lolos juga kita harus persiapkan nih porsi kita tuh harus gimana menerima realita yang ada kayak gitu. Karena kan memang itu kan ketentuan di panitia kan, kita nggak bisa ikut campur sebagai peserta. oke mungkin aku bisa dibagi atau dikasih tahu tentang skill khusus nih yang harus dimiliki di kampus khusus ya? Iya. Skill khusus. Atau enggak ada nih? Atau gimana nih? Sebenarnya secara umum itu public speaking. Oke. Karena kita kan Public jadi role model, Iya, benar. mempresentasikan kampus seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa dan mau belajar public speaking seperti itu. Oke mungkin sama atau Kalau menurut aku ya, Iya. yang skill yang harus benar-benar harus ada ketika jadi duta kampus itu yang pertama itu emang benar itu public speaking itu kan emang harus benar-benar jadi gitu kan. Kalau menurut aku pribadi yang harus benar-benar disiapin yaitu banyak-banyak baca buku sih. Iya. Banyak-banyak baca buku sih menurut aku pribadi. Aku mau nambahin nih. Iya nambahin. Banyak baca buku, public speaking, sama berani. Kalau apa ya, kita tuh butuh berani gitu loh. Kalau menurut aku sendiri kayak kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan memandang kita berbeda gitu. Kita harus berani, ya udah ini aku gitu, berani. Pokoknya brave. 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 Oke, tadi berarti pertama public speaking, kemudian banyakin baca. Banyakin baca banyak buku. knowledge ya, Iya, knowledge, knowledge. sama berani. Iya, berani. Itu tiga skill yang harus kita miliki. Seenggaknya harus punya lah ya kayak gitu. Nah tadi kita udah bahas tentang bagaimana cara masuknya, kemudian prosesnya, dan aku penasaran nih kegiatan setelah menjadi duta kampus apa aja, dan kemudian gimana sih kalian memanajemen waktu antara menjadi duta kampus dan kuliah? Oke. Kak Bagas dulu yang Kak Bagas sudah dulu. lama nih. Yang udah sepuh. Sudah sepuh. Sama. Iya. Oke. Kegiatannya ketika itu kita ada setelah karantina ya, grand final, terus juga ada penugasan di luar, kita kan ikut di undangan-undangan dari pemerintahan, dari paguyuban lain, terus juga ada biasanya kita diminta untuk menjadi MC di acara-acara fakultas atau universitas. Misalkan ada waktu itu dari Putri yang MC di wisuda, Iya. nah wisuda juga MC di fakultas seperti itu. Dan untuk manajemennya, kita pertama kali sebelum manajemen seluruhnya adalah manajemen ego dan emosional seperti itu. Karena jujur gitu, kalau misalkan kita ego tinggi gitu, maruk apapun semua pengen kita ambil, ya pasti akan kewalahan nanti. Jadi di manajemen egonya, waktunya juga, insya Allah kalau udah ego dan emosional itu udah terkontrol, semuanya bisa di-manage dengan baik seperti itu. Oke, mungkin Ogan, Emil? Kayak Emil dulu aja. Iya. Apa tadi? Enggak dong. Jadi kalau masalah manajemen waktu ya, sama kegiatan setelah menjadi duta kampus, aku baru 1 bulan nih jadi duta kampus. Jadi kegiatannya kemarin aku ada menghadiri acara grand final, terus ada isi sosialisasi di kunjungan sekolah, terus untuk manajemen waktu antara perkuliahan terutama sama kegiatan duta kampus dan juga kegiatan organisasi lain itu beruntungnya kegiatan duta kampus sejauh ini nggak ada yang di waktu perkuliahan gitu loh, dan juga perlu manajemen ego tadi, soalnya itu kalau mau mengambil kegiatan duta kampus itu tadi ya jangan yang sampai mengganggu kegiatan perkuliahan itu tadi. Kita harus seimbang gitu, pinter-pinter memilih dan juga apa sih namanya skala prioritasnya ada. Sekarang betas. Masuk. Oke, mungkin pertanyaan tentang memanage waktu ya. Untuk ketika aku menjadi duta kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2022 itu jujur pribadi ketika aku di awal-awal banget itu kaget kan. Dari sebelumnya itu aku jadi mahasiswa yang benar-benar pergi pagi setelah kuliah pulang langsung, dan itu benar-benar menurut aku pribadi beda banget ketika aku menjadi duta kampus, karena emang kita harus siap untuk mengabdi untuk jadi role model kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sendiri. Oke, pasti dari apa yang kalian alami itu
membentuk pengalaman ya gitu. Ada yang enak dan gak enaknya gitu. Boleh kali kita di sharing soal pengalaman enak dan gak enaknya gitu dari Duta Kampus. Aduh, ini pertanyaannya sedikit berat ya. Ini curhat ya takutnya ya. Siapa mau curhat dulu? Ya. Ayo Om Ipa boleh? Om Pipa. Ogan. Kan. Oke. Baiklah, aku langsung aja ya. Untuk plus dan minusnya itu ya, baik dan buruknya ya. Kalau aku menurut pribadi gitu ya, ketika aku jadi seorang duta kampus itu, jujur aku dulu bener-bener jadi orang yang itu nggak pernah mau jadi orang nomor satu. Karena menurut aku pribadi, aku tuh paling males ketika aku itu diliatin terus sama kamera, sama orang gitu kan. Jadi kayak serba salah gitu kan, dulu sebelum aku menjadi seorang duta kampus. Tapi ketika aku jadi duta kampus itu salah satu tuntutan yang harus jadi aku tuh ya orangnya gitu kan Kak. Dan juga aku jujur pribadi ya, gimana ya, ketika kita ikut duta kampus itu rasa percaya diri kita tuh bener-bener ada gitu Kak. Itu jujur juga pribadi dulu ya, ketika aku dari kecil sampai besar ini, aku dulu sama sekali gak berani buat nge-MC sama sekali. Ketika aku jadi ikut duta kampus, harus gak mau, kita harus menjadi salah satu, yaitu adalah MC gitu kan. Dan kalau pengen dengar cerita juga kan, pertama kali aku nge-MC itu di acara Dema FDK yang ada di Tefikal. Dan yang kedua, kalau kalian mau tahu, itu bener-bener kaget, aku langsung jadi MC di PBAK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Langsung gede banget ya? Iya, itu aku sedikit kaget. Kalau untuk minusnya gitu ya, apapun yang itu ya, kita harus bener-bener kayak dituntut gitu kan. Ya netizen tuh banyak di luar sana, jujur. Jadi kayak serba salah gitu kan, kita pakai baju kaos aja dibilang kok duta kayak Iya, gitu. bener banget. Minum juga harus ya gitu kan. Yus lah, kalau dari aku ya gitu aja dulu. Oke nih Emil apa bagus dulu nih yang curhat-curhat nih. Oh ladies first. Oke, ladies first. Kurang lebih ya sama sih ya, karena nggak enaknya dulu ya, kalau aku nggak enaknya tuh orang-orang ya komennya kayak gitulah, kayak aduh duta kampus kok kayak gini, emang aku harus kayak apa gitu loh, kayak gitu. Sama ya enaknya tuh sekarang aku bisa menikmati diriku menjadi wanita sesungguhnya. Belum ya. Belum. Jadi aku sukanya pas ini sih part pakai heels gitu-gitu. Elegan ya. Tapi nggak enaknya ya itu sakit ya di kaki, sakit dikit. Ternyata sakit ya. Gimana nih Bagas? Kalau sendiri ya itu lagi-lagi sudah terwakilkan gitu. Nah, pressure pasti ya, teman dari lingkungan dan lain sebagainya, harus gini gitu. Ya sedikit ada dorongan lebih, tapi di situ bisa menjadikan hal yang positif gitu, menjadi yang enak gitu. Pada akhirnya gak enak itu jadi enak gitu. Akhirnya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara penampilan, secara emosional, secara profesional juga seperti itu. Terus juga dapat relasi dan juga insight banyak dari teman-teman satu paguyuban seperti itu. Oke, aku tuh jujur aja nih, aku tuh kalau ngelihat duta kampus tuh kayak enak banget ya. Kayaknya tuh enaknya tuh banyak gitu. Gak enaknya gitu ya. Selalu famous, bonus itu famous, kemudian kayaknya udah emang terlahir sempurna kayak gitu. Ternyata ada yang gak enak dan enaknya pastinya dong. Terakhir nih, apa sih pesan dan motivasi kalian buat mahasiswa FDK khususnya nih yang lagi berjuang mempersiapkan diri untuk menjadi duta kampus kayak gitu? Dari Coba di. Dari ini. Mas Bagas kali ya. Ya, kalau Bagas Tapi ya. Emil selalu korban gitu. Biar nanti nggak ketelip dulu jawabannya. Iya, boleh. Kalau dari pesan dari aku ya, untuk masuk ke duta kampus ataupun apapun itu nantinya, yang pertama pesan dari aku ya, ini perhatikan niatnya terlebih dahulu. Jadi niatkan dengan baik, luruskan niatnya dan juga tahu goalsnya apa. Setelah masuk situ dan keluar situ mau ngapain sih, seperti itu. Terus yang kedua, harus tahu juga rulesnya gimana, workflow-nya itu gimana. Jangan sampai kita mau ikut ini tapi kita nyiapinnya yang B gitu. Misalnya kita mau masuk ke kepolisian, tapi kita pelajari tentang kedokteran, itu kan nggak masuk kan, seperti itu. Terus yang ketiga, lakukan now
or never gitu kan. Kalau nggak sekarang ya apa lagi gitu. Sampai sekarang kalau kita deadline gitu, kayak Emil tadi, deadline akhirnya ya Pak kewalahan dan sebagainya seperti itu. Terus yang terakhir ini konsisten dengan apapun yang sudah kita pilih gitu, dan juga terima resiko baik maupun buruknya. Kadang kita lupa nih bahwasanya juga ada hal-hal yang kurang enak dan lain sebagainya. Kayak tadi kan ada tuntutan, pressure dan sebagainya, itu juga harus dipersiapkan secara mental dan lain sebagainya. Terus untuk motivasinya kalau dari aku ya, Jarib Walahid Takun Arifan. Apa tuh? Coba perhatikan, maka kamu akan tahu gitu. Kalaupun kalah, itu kalahnya bukan kalah belum ngapa-ngapain. Kayak gitu. Itu menjadi pelajaran baru seperti itu. Dan terakhir, kunci sukses adalah percaya diri. Karena insecure tidak akan membawa kamu kemana-mana. Seperti itu. Oke. Aduh sangat menyentuh, jangan macam-macam. Ikut termotivasi. Aku langsung merasa kayak oh iya benar. Mungkin Oke, mungkin aku aja dulu ya. Mungkin kurang lebih sama sih menurut aku pribadi. Ketika kita pengen ikut apapun itu, organisasi ataupun paguyuban dan nyawanya gitu, apapun kuliah kan, polisi apapun itu, yang harus benar-benar jadi patokan itu adalah yang harus kita cari tahu dulu apa yang pengen kita ikuti. Jangan sampai ketika kita masuk ataupun enggak, kita itu bakal ngilang. Yang itu akan merugikan besar kepada organisasi itu sendiri. Menurut aku pribadi itu kita harus benar-benar cari tahu seluk-beluknya, buruk dan baiknya organisasi itu, paguyuban itu, apapun yang pengen kalian ikuti. Dan kalian yang kedua yaitu adalah menurut aku pribadi yaitu yang balik lagi Kak. Nih. Yang paling utama itu adalah mental kalian. Siap enggak? Ketika kalian itu di pressure, harus dituntut. Kan ketika organisasi gitu kan Kak, bener-bener menurut aku pribadi sih pressure-nya itu banyak banget gitu kan, entah itu organisasi apapun itulah gitu kan. Dan juga menurut aku pribadi ya, dari aku sendiri nih, kunci kebahagiaan itu ya, dan kunci buat ya mungkin pengen kalian dengar ataupun kalian ikutin gitu kan, kunci kebahagiaan yang menurut aku pribadi, jangan pernah sesalin masa lalu, jangan khawatir tentang masa depan, dan nikmatin masa kini. Karena apa? Masa lalu punya sejarah, masa depan itu hanya milik Allah, dan yang bisa kita nikmatin dan syukurinya itu adalah masa kini. Ikhlas nih. Aku nggak punya quotes sih. Rani ku besar. Ayo tunjukkan. Aku nggak punya quotes sih. Harusnya aku tadi pertama. Biar nggak andong. Kalau dari aku, banyak nih menurutku kalau dari teman-temanku yang bilang ke aku kalau mereka tuh takut join sesuatu atau takut mencoba sesuatu karena mereka takut kalau akan kalah di situ. Dan menurut aku hal itu tuh pasti ada, tapi ayolah dihilangkan sedikit demi sedikit karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak mencoba dulu gitu loh. Ya kan? Ini quotes aja, aku singkat aja. You never know if you never try. Gitu aja. Kali. Aku sangat terharu bahas sebagai podcaster hari ini ya, Sobat Kompos. Jadi begitu ya kisah pengalaman dan pastinya di kampus yang diadakan kita sekarang ini Sobat Kompos. Ternyata nggak mudah dan nggak enak-enak aja ya. Ada proses belajarnya, ada proses mencobanya, challengingnya kayak gitu. Yang aku dapetin banyak banget, daging banget semuanya, dan pastinya itu berguna banget nggak hanya untuk di duta kampus, tetapi untuk kehidupan kita sehari-hari. Mereka ini di hadapan kita sebagai duta kampus tidak hanya merek saja loh insan muda. Dari riset Sobat Kompos ternyata juga merupakan memang yang mereka alami kayak gitu. Jadi role model untuk mahasiswa lainnya gitu. Kembali lagi bahwasannya nggak harus menjadi duta kampus, kita sendiri juga harus bermanfaat ataupun menjadi contoh role model bagi orang lain. Seperti hadis Ahmad menyebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas kayak gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lainnya kayak gitu. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen Ulfa tanyain sama duta-duta kampus di hadapan Ulfa ini, dan tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas ya, dan mungkin mereka juga sibuk untuk sebagai duta kampus ya. Nah, Sobat Kompos selalu Ulfa ingati untuk terus mendukung kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami di Kompos Podcast KPI dan Instagram kami kompos.kpi_unsuka. Oke, Ulfa undur diri. Jangan lupa selalu saksikan
episode baru yang pastinya lebih menarik dari Kompos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. KPI bercakap, tumbuh bersama dalam cerita.